berkah. Amin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri beserta para hadirin dan teman-teman yang saya cintai, yang insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena terhormat dan karunia-Nya kita masih dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat bersalam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu, dan teman-temanku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tema tentang indahnya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai umat Muslim sangat bersyukur memiliki panutan dan suri tauladan seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana tertuang dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu suri tauladan yang baik bagi orang-orang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan ia banyak menyebut nama Allah. Rasulullah SAW seorang yang tinggi akhlaknya, baik dan lembut tutur katanya, kasih sayangnya, dan Rasulullah tidak pernah sekalipun menyakiti siapapun, sekalipun orang yang membencinya. Pernah dikisahkan saat Rasulullah menghadapi penyerangan besar di Mekah setelah kepergian paman dan istrinya Khadijah. Lalu beliau melakukan perjalanan ke Taif bersama Zaid bin Haritsah dengan berjalan kaki untuk melakukan dakwah. Sesampainya di Taif, Rasulullah menemui para pemimpin Taif. Beliau berbicara dengan santun agar mereka tidak tersinggung dengan ajaran yang beliau bawa. Namun mereka menolak dakwah Rasulullah, bahkan menghina Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah tetap bersabar meskipun disakiti oleh perkataan mereka. Rasulullah berusaha mendekati penduduk Taif, namun respon mereka tidak berbeda dengan para pemimpinnya, bahkan lebih buruk. Rasulullah diusir oleh penduduk Taif. Ketika Rasulullah bersiap-siap pergi, penduduk Taif melempari beliau dengan batu sehingga kaki beliau luka-luka dan berdarah, meskipun telah dibentengi oleh Zaid dengan tubuhnya yang besar. Akhirnya Rasulullah dan Zaid pun sampai di tembok perbatasan kota. Saat Rasulullah beristirahat di kebun anggur, datanglah malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung. Lalu ia berkata, "Wahai Muhammad, jika engkau kehendaki, akan kutimpakan kedua gunung ini kepada mereka." Namun apa yang dikatakan Rasulullah? Jangan. Lalu beliau berdoa, "Ya Allah, keluarkanlah anak cucu keturunan mereka yang akan menyembahmu, dan tidak ada satu pun yang mempersekutu engkau." Doa Rasulullah SAW diijabah oleh Allah, sehingga sampai saat ini semua penduduk Taif bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Subhanallah, begitu indahnya akhlak Rasulullah, betapa besar kesabaran dan kasih sayangnya. Meskipun disakiti, beliau tidak membalas keburukan dengan keburukan, bahkan mendoakan orang yang membencinya. Semoga kita dapat menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan kita. Semoga kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kesimpulan ceramah saya kali ini, mari kita perbaiki akhlak kita, penuhi di dalam diri kita kesabaran, keikhlasan, dan suka memaafkan, serta doa dan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah dengan akhlaknya yang indah. Demikian tausiah saya kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Sebelum saya akhiri, boleh tidak saya